terkecil untuk menentukan yang mana sebagai garis base fit. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil ya. Nah, apa itu metode kuadrat terkecil? Metode kuadrat terkecil adalah suatu bentuk analisis regresi ya, matematis yang digunakan untuk menentukan garis yang paling sesuai untuk sekumpulan data ya, memberikan demonstrasi visual tentang hubungan antara titik data ya. Jadi sebuah metode ya, dalam bentuk garis lurus yang memberikan demonstrasi visual ya, terkait dengan hubungan antara titik-titik pada sebuah data. Itulah metode kuadrat terkecil. Nah, untuk menentukan yang mana sebagai garis base fit ya, kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita menentukan dulu persamaan perkiraan garis regresinya ya. Jadi perhatikan di sini hanya perkiraan ya. Karena itu masih dugaan sementara saja. Oh, kayaknya garis ini deh sebagai garis base fitnya ya. Jadi di sini ada kata perkiraan nih ya. Simbolnya sesuai dengan garis pada umumnya yaitu Y. Tapi karena ini hanya perkiraan, maka dia ada kodenya ya, ada topinya nih di atas Y. Berarti ini dibaca Y topi ya. Kalau garis pada umumnya kan hanya Y sama dengan gitu ya. Oke, itu yang pertama. Setelah menentukan perkiraan garis regresinya dengan rumus Y topi, sama ya, ini tadi sama persamaannya dengan bentuk garis pada umumnya, cuma di sini karena hanya perkiraan jadi ada kodenya ya, yaitu Y topi. Kemudian masih ingat ya bagaimana cara menentukan persamaan garis dari dua titik yang dilalui, yaitu dengan rumus X dikurang X2 per X1 dikurang X2 ya. Kemudian sama dengan Y dikurang Y2 per Y1 kurang Y2 ya. Sehingga dari sini garis yang akan kita tentukan nanti minimal harus melewati dua titik ya pada diagram pencar, karena kita mau mencari persamaan garisnya ya, yaitu Y topi sama dengan MX tambah C dengan rumus yang ini tadi. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan persamaan garis regresinya, maka kita tentukan nih jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati yaitu variabel terikatnya dengan persamaan garis regresinya tadi ya, Y topinya, atau bisa dengan rumus langsung sigma Y dikurang Y topi kuadrat ya. Nah, nanti ini kita bahas setelah masuk ke pembahasan. Yang ketiga, tinggal kita melihat nih dari rumus yang kedua tadi, yang mana yang paling terkecil hasilnya, maka itulah sebagai garis base fitnya ya. Jadi ada 3 langkah jika kita ingin menentukan garis base fit dengan metode kuadrat terkecil, gitu ya. Nah, sip, sampai di sini dulu terkait dengan metode yang akan kita gunakan untuk menentukan ya garis base fit suatu diagram pencar. Bisa ya? Oke, kalau sudah pengertiannya sudah, langkah-langkahnya juga sudah, langsung kita aplikasikan. Oke, let's go. Nah, di sini kita langsung ambil satu contoh soal saja. Ada data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung dari 8 siswa ya, dituliskan dalam tabel berikut. Nah, kita mau menentukan garis base fitnya. Nah, yang pertama tentu kita perlu menggambar dulu diagram pencarnya ya. Nah, untuk menggambar diagram pencar kita sudah bahas pembahasannya pada video sebelumnya, sehingga langsung saja anggaplah diagram pencarnya sudah jadi nih ya. Misalnya dari data yang diberikan di tabel kita sudah peroleh diagram pencarnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita membuat beberapa prediksi garis ya, yang mungkin saja bisa sebagai garis base fitnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa menghubungkan titik paling kiri dengan titik paling kanan ya. Karena tadi kuncinya apa? Untuk membuat garis minimal melalui 2 titik. Untuk apa? Untuk menentukan persamaan garis regresinya ya, atau Y topinya dengan rumus tadi ya. Ada X1, Y1, ada Y2, X2, Y2 ya. Sehingga kita ambil aja nih kira-kira. Misalnya dari titik ini nih. Nah, dari titik ini ke sana itu bisa ditarik sebuah garis yang mungkin saja bisa sebagai garis base fitnya ya. Nah, koordinatnya berapa nih? Kita tentukan dulu biar memudahkan kita nanti menganalisis. Ya, ini berapa nih? Yang 10, 10,2 berarti ya.
Ini kan dalam ribuan rupiah. Jadi langsung saja kita ambil puluhan ribunya saja atau ribuannya. Kemudian yang di sini anggaplah titik B. Koordinatnya 45,15 ya. Nah, mana koordinatnya? Nah, yang paling terakhir nih. Oke ya. Kemudian ada nggak garis yang lain yang kira-kira bisa sebagai garis base speed? Ya, bisa saja seperti ini ya, dari sini ke situ. Ya kan? Nah, ini koordinatnya berapa? Tentukan juga dulu. Ini anggaplah C 15,5 ya. 15,5 yang ini. Kemudian yang ujungnya itu 50. 50 pasang berapa nih? 50 dengan 14 ya. Nah, kemudian masih ada nggak kira-kira garis yang mungkin? Masih ada dong ya. Bisa saja seperti ini ya. Dari A ke D ya. Sehingga cukuplah 3 ya garis yang kita jadikan sebagai prediksi. Garis yang mungkin sebagai garis base speednya ya. Nah, sekarang setelah dapat 3 garis, maka kita akan menggunakan metode kuadrat terkecilnya tadi ya. Kita analisis masing-masing garis ya dengan metode kuadrat terkecil. Nah, langkah pertamanya tadi apa? Yaitu menentukan persamaan perkiraan garis regresinya atau Y topi sama dengan MX tambah C. Dapat dari mana? Dari 2 titik yang dilalui garis. Nah, untuk mudahnya teman-teman bisa buat dalam tabel seperti ini ya. Kita analisis dulu garisnya masing-masing. Nah, kalau bisa dikasih warna nih untuk membedakan ya, biar tidak bingung. Nah, yang pertama garis biru dulu tuh. Titik yang dilalui titik apa? A dan B gitu ya. Maka persamaan garisnya bagaimana? Persamaan garisnya kita bisa tentukan dengan rumus ini tadi ya. X dikurang X2 per X1 kurang X2 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini dari analisis yang sudah kita lakukan, garis biru itu melalui titik A 10,2 dan 45,15. Maka kalau dimasukkan dalam rumus, catatan juga di sini kan ada nih X1 kurang X2 atau Y1 kurang Y2. Dengan artian kita memilih nilai X1 yang lebih besar ya. Karena X1-nya akan dikurang nih. Dari 2 titik yang ada, yang mana yang paling besar? Yang B ya. Maka yang B ini sebagai X1, Y1, yang A ini sebagai X2, Y2, sehingga tidak minus hasilnya gitu ya. Nah, kita masukkan dalam rumus nih. X dikurang X2 berarti X dikurang 10 ya. Kemudian per X1 dikurang X2 berarti 45 dikurang 10 sama dengan Y dikurang Y1 berarti Y dikurang 2 per Y1 dikurang Y2 berarti 15 kurang 2 gitu ya. Bisa sampai sini? Oke, kemudian kita selesaikan ya. Yang X kurang 10 tetap, yang dijabarkan yang 45 kurang 10 jadinya 35. Begitu juga yang di ruas kanan, Y dikurang 2 tetap, yang dijabarkan 15 kurang 2 jadi 13. Nah, sampai di sini diapakan? Dikali silang ya. Artinya yang 35 dikalikan dengan Y dikurang 2 karena kita mau buat persamaannya Y sama dengan. Sehingga 35 dikali Y jadi 35Y, 35 dikali min 2 min 70 ya. Sebaliknya yang X kurang 10 dikali dengan 13 ya. Sehingga 13 kali X 13X, 13 kali min 10 min 130. Kita mau buat persamaannya Y sama dengan, maka 35Y tetap ya. Yang min 70 pindah ruas ya. Pindah ruas, di ruas kanan masih ada 13X dikurang 130 min 30 pindah ruas jadi plus 70 gitu ya. Sehingga kalau diselesaikan jadinya 13X dikurang berapa tuh? 60 ya. Nah, cuma yang mau dicari adalah Y sama dengan ya. Berarti yang 35 ini juga harus pindah dia mengalih, berarti dia pindahnya membagi 13X dikurang 60 ya. Nah, bisa juga seperti ini persamaannya, namun baiknya kita kembalikan ke bentuk umumnya ya, sehingga ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan yang 35 ini kita jadikan 1 per 35 ya. Yang 13X dikurang 60 jadikan satu paket seperti ini dalam kurung ya, untuk memudahkan nantinya dalam menyelesaikan hasil pengoperasiannya ya. Nah, sampai di sini dulu dapat nih persamaan garis Y topinya untuk garis biru tadi, garis yang pertama ya. Jadi ini Y topi ya, karena ini adalah persamaan perkiraan garis yang mungkin gitu ya. Sip. Nah, ini langkah pertama nih untuk menentukan persamaan perkiraan garis regresinya. Tapi di sini kan tadi garisnya ada 3 tuh ya. Ini kan masih yang pertama. Berarti masih ada yang kedua. Yang mana? Nah, kita ke yang merah dulu. Yang merah nih melalui titik C dan D. Maka untuk persamaannya kita bisa peroleh dengan cara mensubstitusikan ke rumus yang ada ya. Ingat tadi
yang sebagai X1 yang nilainya paling besar. Berarti yang mana nih? Yang D ya. Nah, yang D ini kan 50 nih, 14. Yang C-nya 15,5. Berarti yang C sebagai X2 Y2. Masukkan ke dalam rumus, diperoleh X kurang 15 per 50 kurang 15 sama dengan Y-nya berapa? Y dikurang Y2. Berarti Y dikurang 5 per 5. 14 kurang 5 ya. 14 kurang 5. Oke, tinggal kita selesaikan ya. Yang X kurang 15 tetap, 50 kurang 15 berapa tuh? 35 juga ya, kayak tadi, sama dengan Y dikurang 5 tetap, 14 kurang 5 yang kita selesaikan, jadinya 9. Sampai di sini sama, dikali silang. Usahakan yang Y yang di ruas kiri, berarti 35 dulu dikali dengan Y dikurang 5 gitu ya, sehingga 35 dikali Y, 35 Y, 35 dikali min 5, min 175 ya, cepat aja nih. Sama dengan, berarti sebaliknya lagi. Nah, ya, X kurang 15 kali 9 diperoleh 9X dikurang 135. Sama kayak tadi, kita mau mencari persamaan Y, sehingga yang bukan Y yaitu min 175 pindah ruas ke kanan. Pindah ruas di sini tandanya negatif, berarti dia positif, menjumlah ya, menambah. 35Y sama dengan 9X berapa nih? Min 135 ditambah 175 jadinya 40 ya. Nah, positif 40. Sehingga kita mau cari persamaan Y-nya, yang 35 di sini posisinya mengalih, pindah ruas jadi membagi ya. Sama, kita kembalikan ke bentuk umum yang tadi, sama dengan persamaan Y topi dari garis biru, maka Y-nya bisa dibuat menjadi 1 per 35 ya. Yang 9X tambah 40 jadikan dalam kurung ya. Maka inilah persamaan yang kedua untuk garis yang merah. Gitu ya. Wah, luar biasa, agak panjang ini ya. Sip. Oke, yang selanjutnya yang terakhir garis yang apa tadi? Garis yang hijau ya. Nah, yang hijau melalui titik A dan D, maka persamaannya juga bisa diperoleh dengan mensubstitusikan ke dalam rumus yang ada. Nah, ingat, yang paling besar sebagai X1 Y1 ya, berarti sama ya. Yang 50,14, yang 10,2 sebagai X2, Y2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus, diperoleh X dikurang 10 per 50 kurang 10 sama dengan Y dikurang Y2, berarti Y dikurang 2 per 14 kurang 2 ya. Sampai di sini kita operasikan yang di bawah, 50 kurang 10 40. Di sini di ruas kanan 14 kurang 2 12 ya. Kemudian dikali silang ya, yang Y-nya dulu nih biar dapat persamaannya nantinya. Sehingga 40 kali Y 40Y, 40 kali min 2 min 80 sama dengan dikali silang juga, yang X kurang 10 dikali dengan 12, sehingga 12 kali X 12X, 12 kali min 10 min 120. Cari persamaan Y-nya, min 80 pindah ruas ya kan, pindah ruas jadi tambah 80, sehingga 40Y sama dengan 12X min 120 ditambah 80 masih minus ya, minus 40. Nah, di sini masih ada 40Y nih. Yang mau dicari hanya Y sama dengan, maka 40-nya pindah ruas dengan membagi. Gitu ya. Sehingga ini sama tadi, kita bisa kembalikan ke bentuk umumnya. Maka yang 40 ini itu jadikan 1 per. Cuma ini kan bisa kelihatan kelipatan 4 semua ya. Bisa disederhanakan 12 bagi 4, 40 bagi 4, 40 bagi 4, sehingga tersisa 1/10 dikali 3X kurang 10 ya. Nah, ini dibagi 4 semua ya, biar lebih kecil lah, lebih sederhana nanti untuk hitung-hitungannya. Bisa ya? Oke, ini persamaan yang ketiga untuk garis yang mungkin sebagai garis base speed. Oke, sampai di sini bisa kira-kira? Nah, ini langkah pertama ya. Nah, jadi usahakan ada 3 lah garis yang kita buat sebagai perkiraan garis regresinya. Karena kalau 2 saja bisa saja dua-duanya bukan tuh nanti ya sebagai garis base speednya. Takutnya yang ketiga yang tidak kita ambil. Oke ya, sip. Langkah pertama sudah selesai. Berarti lanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah kedua kita menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati dengan perkiraan persamaan garis yang ada ya, atau dalam rumus sigma Y dikurang Y topi kuadrat. Berarti dalam hal ini kita bisa buat tabel seperti ini teman-teman. Wah, kayak ekonomi aja nih ya, jurnal itu ya. Oke. Nah, sehingga karena di sini ada nilai yang diamati yaitu nilai variabel terikatnya, kita ambil juga variabel bebasnya ya, XY. Nah, nilai XY ini adalah merupakan nilai data variabel bebas dan terikat yang ada di tabel tadi ya.
Nah, yang berpasangan itu uang jajannya berapa, uang yang ditabung berapa ya. Ini kita langsung berikan. Nah, kita cari dulu yang garis biru dulu ya. Di sini sudah ada persamaannya. Maksudnya gimana nih? Y topi sama dengan 1/35 dalam kurung 13x kurang 60. Di sini kan yang ditanyakan nanti yaitu Y topinya saja, artinya hasil dari Y topi ini, rumus ini. Nah, di rumus ini kan ada variabel X tuh. Maka kita substitusikan nilai pada kolom X ini ke dalam persamaan yang ada. Satu-satu. Jadi berapa kali nih? 8 kali, lumayan ya. Berarti persamaan garis yang biru, garis regresinya yaitu Y topi sama dengan 1/35 dikali 13x kurang 60. Kita ambil dulu X yang pertama, yaitu 10. Artinya kita substitusi ke dalam persamaan, ganti X-nya di sini dengan 10 sehingga diperoleh Y topi sama dengan 1/35 dikali 13 kali 10 ya. 10 ini apa? 10 itu adalah X-nya tadi ya. Sehingga dari sini diperoleh nih 13 kali 10 130 kurang 60. Maka 130 dikurang 60 berapa tuh? 70. Nah, 70 dibagi 35 hasilnya 2. Maka Y topinya 2 ya. Maka ditulis di sini nih. Ya. Nah, Y topinya 2. Dapat dari mana? Dari hasil substitusi variabel X-nya. Bisa ya? Oke, sip. Sehingga yang selanjutnya tidak usah kita jabarkan ya. Anggaplah sudah selesai, kita langsung berikan saja hasilnya. Teman-teman bisa juga nanti cek kebenarannya ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Oke ya, ini pengantar saja. Satu rumus, satu cara saja sudah bisa mewakili semuanya. Gitu ya. Intinya untuk mendapat nilai pada kolom ketiga ini itu disubstitusikan nilai X yang ada ya, sesuai barisnya nih. Ya, kalau 10 nilainya 2, kalau X-nya 40 nilai Y topinya 13,14. Gitu ya. Anggaplah sudah selesai, kita pindah ke kolom berikutnya nih. Masih ada Y dikurang Y topi. Kenapa? Karena di sini kan yang diminta Y kurang Y topi kuadrat. Berarti harus tahu dulu Y dikurang Y topinya. Nah, Y kurang Y topi ini dari mana? Dari Y dikurang Y topi. Ya kan? Nah, berarti kolom Y kita lihat dikurangi hasil dari kolom Y topinya. Nah, berarti 2 dikurang 2 hasilnya 0 gitu ya. Sip. Kemudian selanjutnya 11 dikurang 13,14 hasilnya min 2,14 dan seterusnya. Anggaplah semuanya sudah kita selesaikan, dapat hasilnya untuk Y dikurang Y topi. Setelah itu kita kuadratkan ya untuk mencari jumlah keseluruhannya ya. Nah, Y dikurang Y topi kuadrat dari mana? Dari Y dikurang Y topi tadi sebelumnya nih. Ini kan ada 0 pangkat 2 berarti tetap 0 ya. Kemudian min 2,14 kuadrat berarti berapa tuh? Anggaplah 4,57 ya. Dan seterusnya ya. Mungkin teman-teman bisa pakai kalkulator, kita ambil saja 2 angka di belakang koma ya, biar tidak terlalu banyak. Nah, setelah semua hasil Y dikurang Y topi kuadratnya dapat, maka ini kita jumlahkan semua dari atas ke bawah nih, karena yang dimintakan sigma. Sigma itu jumlah keseluruhan. Maka dari 0 4,57 dijumlahkan sampai 0 lagi, itu diperoleh hasil 21,67 ya. Inilah hasil ya, jumlah kuadrat residu pada garis pertama tadi, yaitu garis biru ya. Nah, masih ada nih garis yang kedua dan ketiga, garis merah dan garis hijau. Lakukan penjabaran yang sama. Cari dulu Y topinya, kemudian Y dikurang Y topinya, baru dikuadratkan, baru jumlahkan semua. Oke ya, bisa ya? Oke, lanjut kalau gitu. Nah, yang kedua untuk garis merah, persamaannya sudah ada. Sama, kita substitusi nilai X dari data yang ada. Yang 10 dulu ya, sebagai uji coba nih. Kita kerjakan dulu satu. Berarti sama tadi ya, ganti variabel X pada rumus Y topi dengan 10. Sehingga Y topi sama dengan 1/35 dikali 9 kali 10. 10 ini apa? 10 ini adalah nilai X ya, tambah 40. Sehingga 1/35 dikali 9 kali 10, 90 ditambah 40 gitu ya. Kemudian 90 tambah 40 itu 130. Maka 130 dibagi 35, ini hasilnya pecahan lagi ya, 3,71. Maka inilah nilai dari Y topi untuk garis yang merah ya. Oke, sehingga kalau dilihat di sini hasilnya biasanya pecahan ya teman-teman. Jadi untuk lebih detail, lebih telitinya bisa menggunakan alat bantu lah ya, kalkulator minimal, sehingga memudahkan kita.
Oke, kemudian yang berikutnya sama ya, selalu substitusi nilai X yang ada ke dalam rumus persamaan Y topinya, sehingga anggaplah semuanya sudah dapat nih ya, untuk kolom Y topinya. Yang selanjutnya apa? Y dikurang Y topinya, sama kayak tadi ya, berarti kolom Y dikurang Y topi ya. Berarti 2 dikurang 3,71, berarti anggaplah min 1,17 ya, dan seterusnya. Anggaplah semuanya juga sudah dapat. Tinggal kita cari lagi Y dikurang Y topi kuadratnya. Tinggal kita kuadratkan saja semua nilai yang ada pada kolom sebelumnya ya. Min 1,17 dikuadratkan, anggaplah hasilnya 1,36 dan seterusnya ya. Oke, setelah itu apa? Kita jumlahkan semuanya dari atas ke bawah sebagai jumlah keseluruhan kuadrat residu antara nilai yang diamati dengan nilai prediksinya ya. Berapa nih? Hasilnya yaitu 10,38 gitu ya. Kemudian masih ada garis yang hijau nih ya. Berarti harus sabar-sabar di sini ya. Oke, yang hijau anggaplah semuanya sudah dapat juga nih ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini hasil yang kami kerjakan. Semoga tidak ada yang salah ya. Nanti kalau misalnya ada yang keliru bisa dikoreksi lah ya. Oke, nah kita cari langsung Y dikurang Y topi kuadratnya ya. Kita jumlahkan, diperoleh hasil 12. Nah, sehingga langkah yang kedua tadi menentukan jumlah kuadrat residu selisih antara nilai yang diamati dengan nilai prediksinya. Kita sudah dapatkan semua untuk masing-masing persamaan garis ya. Garis biru sudah dapat, garis merah juga sudah dapat, garis hijau sudah dapat. Nah, yang terakhir apa? Kita mau menentukan garis base speednya dari nilai sigma Y dikurang Y topi kuadrat yang paling kecil. Nah, dari ketiga nilai nih yang ada, yang mana yang paling kecil? Tentu yang 10,38 ya, yang merupakan hasil dari garis yang merah. Sehingga dari sini kita katakan garis base speednya yaitu garis yang merah yang melalui titik C tadi ya, 15,5 dan titik D 50,14 ya, dengan nilai sigma Y dikurang Y topi kuadrat yaitu 10,38 ya. Sehingga dari sini sudah ketahuan ya, sudah jelas patokan kita untuk menentukan yang mana sih sebagai garis base speednya. Tidak mengira-ngira lagi ya, sudah ada data dengan jelas nih ya, dengan rumus yang ada. Nah, seperti itu kira-kira menentukan garis base speed menggunakan metode kuadrat terkecil. Gimana kira-kira? Lumayan ya untuk mengisi tabel-tabelnya ini. Dan memang seperti itu ya. Dan ini biasanya seru nih kalau ada begini ya, karena biasanya kalau ada satu nilai yang salah, yang lainnya juga akan salah tuh. Nah, kadang kalau kita kerjakan dengan teman bisa beda hasilnya ya. Nah, terjadilah diskusi. Ya, jelas ya sampai di sini. Nah, kita kembali lagi ke grafiknya tadi, diagramnya. Dari 3 garis tadi sudah diputuskan bahwa garis yang merah ini sebagai garis base speed ya. Nah, berarti yang merah ini sebagai garis base speednya atau biasa dikenal sebagai garis regresinya. Nah, residunya itu yang mana? Di sini kan ada tuh jumlah kuadrat residu. Residu itu adalah jarak antara titik-titik ke garis yang ada. Nah, itulah residunya. Gitu ya? Bisa ya? Oke. Nah, ini sengaja kita jelaskan di akhir saja ya, sebagai kesimpulan. Nah, kita lihat garis yang paling mendekati kedua adalah garis yang hijau tadi ya. Kita tampilkan lagi garis yang hijau nih. Nah, kalau dilihat garis yang hijau ini bisa saja sebagai garis base speed ya, kalau menggunakan perkiraan yang pertama kemarin pada video sebelumnya ya, yaitu melihat jarak antara titik-titik ke garis yang ada ya. Cuma kita lihat nih residunya ini bagaimana. Nah, ini lumayan banyak, ada 4 titik yang berjarak jauh terhadap garis. Sementara yang merah tadi hanya ada 3 garis. Itu pun kalau dijumlah jaraknya, maka jarak yang paling kecil adalah jarak garis merah memang ya. Jadi meskipun secara langsung nih garis hijau juga bisa sebagai garis base speed, tapi dengan menggunakan perkiraan metode kuadrat terkecil, memang garis merah lah yang pantas sebagai garis base speed. Dilihat juga penyebaran titik-titiknya nih. Kalau yang garis hijau kebanyakan titiknya di atas nih, hanya ada satu lah yang di bawah ya. Ini kan masuklah di dalam garis. Kalau yang merah imbang ya, ada 2 di atas, ada 2 di bawah nih. Yang ini kan agak dekat, maka tidak dihitung lah ya. Jadi memang
secara perkiraan bisa saja yang hijau juga sebagai garis base bid, tapi itu hanya perkiraan saja. Lebih jelasnya memang harus ada cara dengan rumus sehingga diperoleh hasil yang memang betul-betul meyakinkan kita ya bahwa itulah